Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di siang hari ini kita akan belajar mengenai materi akidah Islam. Sebab pertama yaitu kita mengarah ke pengertian akidah Islam. Jadi akidah itu berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang artinya ikatan atau perjanjian, dan secara istilah yaitu sesuatu yang wajib atau yang harus diimani oleh seorang muslim dengan keyakinan yang pasti dan tidak ada keraguan di dalamnya. Apa saja sih keyakinan tersebut? Jadi keyakinan yang harus diimani oleh seorang muslim yang pertama yaitu dia harus mempunyai keimanan yang kuat. Yang kedua, bertauhid kepada Allah. Yang ketiga, menjauhi larangannya. Yang terakhir, menaati perintah Allah SWT. Jadi bisa dipahami ya mengenai pengertian akidah Islam. Jadi seorang yang mempunyai akidah Islamiyah itu mempunyai keterkaitan antara hati, ucapan maupun perbuatannya secara kuat dan patuh terhadap ajaran Islam yang kemudian melahirkan akhlak yang terpuji baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Jadi kaidah Islamiyah itu adalah pokok dasar yang wajib atau yang harus diyakini oleh setiap muslim atas ketertundukannya kepada Allah, dan kemudian akan melahirkan sebuah kepatuhan dan keyakinan dan keikhlasan untuk menjalankan perintah Allah. Ibarat kata, akidah itu jika diibaratkan sebagai rumah, akidah adalah sebuah fondasinya, sedangkan rukun iman adalah tiangnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi pada siang ini kita akan membahas materi mengenai dasar-dasar dari akidah Islam. Dasar dari akidah Islam itu apa aja sih? Dasar akidah Islam itu ada dua. Yang pertama yaitu Al-Quran dan yang kedua hadis. Nah, kenapa dasar akidah Islam ini hanya ada dua, Al-Quran dan juga hadis? Karena akidah Islam itu bersifat tauqifi. Tauqifi adalah suatu ajaran yang hanya dapat diterapkan dengan adanya dalil-dalil dari Allah atau Al-Quran dan juga dari Rasulullah, yaitu hadis. Jadi dasarnya tadi ada dua ya. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua hadis. Nah, di dalam Al-Quran ini terdapat banyak sekali ya ayat-ayat, surat, dalil-dalil yang menjelaskan mengenai akidah ini. Seperti yang ada dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ayat itu menjelaskan mengenai keesaan Allah. Qul yang berarti katakanlah, wallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi Allah ini Maha Esa. Sebagai umat Islam kita harus beriman kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, tidak beranak pinak dan juga tidak diperanakkan, dan juga tiada satu makhluk pun yang dapat membandinginya. Dan juga di sini juga sudah tertuliskan bahwasanya dalil yang kedua itu ada dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Jadi di dalam ayat ini kita juga disuruh untuk menyembah Allah dan jangan menyekutukannya. Sebagaimana pengertian dari akidah, kita harus meyakini dan beriman kepada Allah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai dasar-dasar akidah Islam yang pertama. Sebenarnya masih banyak anak-anak dalil-dalil yang lain, tapi hari ini kita cukup membahas dua aja ya. Sekarang kita memasuki pada dasar-dasar akidah Islam yang kedua. Dasar yang kedua yaitu adalah hadis. Nah, apa sih hadis itu? Hadis adalah segala perkataan, perbuatan maupun ketetapan Rasulullah SAW. Nah, itu adalah hadis. Nah, kenapa sih hadis ini dijadikan sumber hukum akidah Islam yang kedua? Kenapa tidak yang lainnya? Nah, itu ada alasannya. Alasan yang pertama yaitu karena
semua yang disandarkan kepada Nabi itu adalah apa yang diwahyukan dari Allah, bukan sekedar mempertuturkan nafsunya saja. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 3-4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang artinya, dan tidaklah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan padanya. Jadi segala yang diucapkan Nabi itu semuanya adalah apa yang diwahyukan dari Allah, bukan sekedar mempertuturkan nafsunya saja. Sedangkan alasan yang kedua yaitu karena Allah telah memberi petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan Rasulullah. Karena Allah memerintahkan manusia untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena itu hadis menjadi sumber dasar akidah Islam yang kedua. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab, yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Jadi di sini sudah tercantum apa yang diperintahkan Rasul, kita harus melakukannya, dan apa yang dilarangnya kita juga harus meninggalkannya. Nah, ada salah satu contoh hadis yang menerangkan atau pokok bahasanya itu mengenai akidah. Salah satu hadisnya yaitu hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, yang artinya, hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan hendaklah engkau beriman kepada qadar. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya kita itu harus beriman kepada Allah, harus mengimani Allah. Bahkan bukan hanya Allah saja, kita harus beriman juga kepada Rasulullah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, dan juga kepada hari akhir. Nah, jadi ini ya anak-anak semuanya, dasar-dasar akidah Islam tadi ada dua, yang pertama Al-Quran dan juga hadis. Ya, baiklah, jadi itu saja materi yang kita bahas hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai tujuan akidah Islam. Apa sih tujuan dari belajar akidah Islam itu? Nah, terdapat beberapa tujuan akidah Islam, yaitu diantaranya yang pertama, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak lahir. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita meningkatkan kualitas keimanan kita melalui melakukan amal kebaikan yang senantiasa agar memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, untuk tujuan yang kedua yaitu untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Nah, manusia terkadang mereka dalam kehidupan sehari-hari tidak menyadari mereka secara tidak sengaja melakukan perbuatan yang syirik, baik dari perbuatan ataupun di dalam hatinya. Lalu, bagaimana agar manusia terhindar dari kemusyrikan? Yaitu caranya dengan mempelajari akidah Islam. Ketika kita mempelajari akidah Islam, maka kita akan terhindar dari perbuatan yang musyrik. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Tujuan dari akidah Islam yang ketiga yaitu tentang menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran. Nah, manusia itu oleh Allah diberi kelebihan dari makhluk yang lainnya, yaitu apa? Berupa akal pikiran. Nah, dari akal pikiran tersebut manusia dapat memunculkan sebuah pendapat-pendapat atau pemahaman-pemahaman
dari sumber pikiran manusia itu sendiri. Nah, sehingga mereka terkadang juga tersesat dari pemikiran yang mereka peroleh. Nah, agar kita terhindar dari sebuah pemikiran yang sesat, maka kita belajar akidah Islam. Nah, untuk selanjutnya, tujuan dari akidah Islam yang keempat yaitu mengetahui petunjuk mana yang benar dan mana yang salah. Nah, dengan kita belajar akidah Islam, maka kita dapat mengetahui mana sih sesuatu itu yang benar, yang harus kita lakukan, dan mana sih perkara yang harus kita tinggalkan. Nah, dengan akidah Islam inilah kita dapat tahu mana hal yang benar, mana yang salah. Maka pada intinya tujuan dari akidah Islam sendiri itu adalah untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, untuk itu maka semua umat Islam harus meyakini pokok-pokok akidah Islam yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis. Sehingga ketika kita meyakini pokok-pokok akidah yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis, insya Allah kita akan dapat hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itulah anak-anak tadi mengenai tujuan dari akidah Islam. Nah, semoga dapat dipahami. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ada kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya? Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengertian iman, Islam, dan ihsan, dan juga hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian iman. Iman secara bahasa berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Nah, sedangkan menurut istilah, iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan atau melakukan dalam perbuatan. Nah, lalu, pembahasan pokok akidah Islam itu berkisar pada akidah, yang mana terumuskan dalam rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? Nah, iya, rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar atau takdir baik dan takdir buruk. Setiap orang itu pasti mempunyai qada dan qadarnya sendiri-sendiri. Selanjutnya, iman itu terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan mengenal. Dalam tingkatan mengenal ini, seseorang baru mengenal sesuatu yang diimani. Nah, yang kedua, tingkatan kesadaran. Pada tingkatan kesadaran ini, iman seseorang sudah lebih tinggi. Karena apa? Karena sesuatu yang diimani itu didasari oleh alasan tertentu. Nah, yang ketiga, tingkat hakul. Tingkat hakul ini tingkatan yang paling tinggi pada keimanan. Yang mana pada tingkatan ini, seseorang itu mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan alasan tertentu, tapi diikuti dengan ketaatan dan ketakwaan, yaitu sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Allah SWT. Nah, yang berikutnya, yang kedua, kita akan membahas tentang Islam. Secara bahasa, Islam itu berarti tunduk, patuh, menyerah, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah sikap penyerahan diri, kepasrahan, ketundukan, kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya, yang mana dengan menyerahkan diri kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, atau yang biasa disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Lalu Allah SWT itu telah menjamin kebenaran agama Islam sebagaimana firman beliau,
yang bunyinya Inna dina indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Kalau sudah Allah berfirman sedemikian, apakah kalian masih ragu dengan agama Islam? Kan tentunya juga tidak. Lalu dalam matan ketiga Arba'in Nawawi itu dijelaskan bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 unsur. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat 5 waktu. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, haji ke Baitullah jika mampu. Di garis bawahi, haji ke Baitullah ini bukan hanya bagi orang yang mampu, tapi juga bagi orang yang mampu atau berusaha keras ingin pergi ke Baitullah atau ke tanah suci. Yang ketiga, kita akan membahas tentang ihsan. Ihsan itu secara bahasa artinya berbuat baik, berbakti, dan mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah, ihsan ialah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah SWT dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan, yang mana pada hatinya itu ikhlas, benar. Para ulama membagi ihsan menjadi 4 golongan. Yang pertama, ihsan kepada Allah SWT. Yang kedua, ihsan kepada diri sendiri. Yang ketiga, ihsan kepada sesama manusia. Dan yang terakhir atau yang keempat, ihsan kepada sesama makhluk. Nah, sesama makhluk ini bisa dengan tumbuhan atau dengan hewan dan yang lainnya. Nah, dari penjelasan tersebut, ihsan itu mempunyai satu rukun. Itu disebutkan dalam matan Arba'in Nawawi, yang mana kisahnya itu Jibril itu bertanya kepada Rasulullah SAW bahwasanya dia itu berkata begini kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa'ahbirni anil ihsani. Qala anta abudallahi ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Yang mana artinya, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu. Lalu beliau menjawab, yaitu Rasulullah menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Nah, dari sini itu merupakan rukun dari ihsan. Yang berikutnya kita akan membahas mengenai hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Hubungan iman, Islam, dan ihsan ini, ketiganya ini tidak dapat dipisahkan.
Islam seseorang. Nah, ihsan ini cermin dari kadar iman dan Islam seseorang. Setiap orang yang iman dan Islamnya itu baik, pasti cermin kadar keimanannya itu pasti dia itu juga bersifat baik atau bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari. Apabila orang itu dalam beribadah seperti halnya dalam sholat mereka itu kurang baik, maka dalam perlakuan sesama manusia ataupun dengan yang lain itu akhlaknya kurang baik. Jadi kadar keimanan seseorang dan keislaman seseorang itu bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari dalam Islam. Ilmu yang membahas tentang ihsan itu adalah ilmu tasawuf. Yang mana dalam ilmu tasawuf ini membahas tentang akhlak batin yang merupakan penyelamatan dan wajib dijadikan hiasan oleh seorang hamba. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Sekian dari saya. Apabila